Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 16 November 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Telah Lunas Dibayar. Telah lunas dibayar. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami diciptakan, kami dibentuk, kami terlahir bukan orang-orang yang berhutang kepada dunia ini, tetapi kami berhutang kepada Engkau di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Rupanya di dalam dunia ini selama kita hidup, kita itu menghadapi dua hutang. Satu hutang piutang yang terjadi di dalam hidup dan dunia ini. Yang kedua adalah hutang piutang dengan Tuhan. Berbicara tentang hutang, kita akan bahas dulu tentang hutang piutang yang ada di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan hutang, maka selama pandemik ini semakin banyak orang yang berhutang. Dan tatkala berhutang kita sanggup membayarnya, maka hutang itu bukan lagi menjadi sebuah persoalan. Namun tatkala hutang itu kita tidak sanggup membayarnya, maka bunga berbunga, kemudian ada ancaman. Bahkan saudara-saudara dalam kasus tertentu, Anda bisa masuk dalam masalah pengadilan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan sewaktu kita berhutang? Saudara-saudara, sewaktu kita berhutang tentu perasaannya tidak enak. Rasa dikejar-kejar. Saudara, nafas menjadi pendek, tidur menjadi susah. Kita bekerja sekeras mungkin. Kita bukan lagi mengejar keuntungan. Bagaimana menutupi hutang? Terkadang hutang yang bisa berlipat, hutangnya satu, dengan bunga berbunga, jumlahnya bisa 2 ataupun 3. Sahabat seperjalanan, hutang adalah sesuatu yang kita hindari. Kita berdoa dalam hidup ini, bagaimana tidak berhutang, tapi hidup penuh dengan keuntungan. Mari kita bicara saudara hal yang sederhana tentang hutang. Mengapa orang bisa berhutang? Dalam bisnis hutang piutang yang dengan sebuah, katakanlah, dengan perencanaan yang detail, dengan baik, maka hutang itu menjadi sesuatu yang masuk akal karena kita sudah dalam perencanaan. Tetapi hutang-hutang yang tidak dalam perencanaan, karena kesalahan kita, atau karena musibah, atau karena kemudian kita tertipu, maka semuanya itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Ada karena kesalahan kita, karena kita serakah, karena kita tidak hati-hati. Kita terlalu cepat meminjam uang sementara kita tidak berpikir bagaimana membayarnya. Maka bagaimana mengatasi hutang karena kesalahan kita? Ya perbaiki cara hidup kita, cara manajemen keuangan, cara kita membelanjakan. Kita tidak membeli hal-hal yang tidak penting, tidak memakai kartu kredit, ya, kemudian tidak nafsu mata, gelap mata, apapun dibeli. Maka karakter itulah akan bisa menyelesaikan hutang piutang. Tapi ada hutang piutang karena kita membantu orang, karena pengeluaran memang lebih besar daripada pemasukan yang kita miliki. Maka di sini berbicara tentang ada kuasa Allah. Kalau apa yang kita tidak mampu, kita terpaksa berhutang karena memang untuk kebutuhan dasar, maka percayalah di sinilah peran Allah yang akan menolong kita, yang akan mencukupkan kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak cucunya meminta-minta roti. Asal selama hidup kita tidak berhutang karena urusan dengan karakter kita, karena kemalasan, karena ketidakhati-hatian, karena nafsu, karena tidak tahu prioritas apa yang harus dibelanjakan dan apa yang tidak. Selesai urusan karakter. Yang kedua adalah karena kita mau menolong, karena keadaan, karena kesulitan, atau mungkin karena musibah. Sahabat seperjalanan yang ada di Jakarta yang saya layani, satu keluarga 4 orang meninggal karena kebakaran. Dan itu adalah musibah.
Di atas musibah ada kekuatan Allah yang akan menolong kita berbicara tentang hutang piutang yang ada. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada hutang piutang yang terjadi karena memang manusia itu serakah. Yang kaya bertambah kaya, yang kaya menekan yang miskin, diperas kalau bisa sampai habis. Jadi ini dosa kolosal, dosa yang dikatakan itu dosa berjamaah. Semua orang punya nafsu, dan nafsu itu membuat orang tidak pernah cukup. Tatkala dia tidak pernah cukup, dia sudah kekenyangan, dia sudah kegemukan, dia sudah berlimpah, dia sudah penuh gudang-gudang hartanya, dia akan terus kejar. Bahkan kita boleh katakan sepiring nasi yang ada di rumah orang-orang miskin pun kalau bisa dirampas, kalau bisa diambil. Dia sudah punya kendaraan dalam satu tempat khusus sebesar rumah, bisa puluhan. Masih juga orang ini akan kemudian mengejar orang yang berhutang, yang punya motor second yang butut, itu pun akan diambilnya. Itu karena keserakahan. Sahabat seperjalanan, siapa yang tukang bayar hutang? Kalau kita berbicara tentang hutang, maka Allah lah yang membayar hutang kita. Yang kita mengatakan engkau telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Hutang yang paling utama adalah dosa kita. Kalau dosa kita tidak ditebus oleh Kristus, kita akan tetap berhutang dan kita tidak boleh masuk surga. Bahwa hutang yang diselesaikan oleh Allah yang pertama-tama dosa-dosa kita. Kita sudah berhutang, kita sudah berdosa. Allah sucikan, Allah kuduskan, Allah pulihkan, Allah angkat kita menjadi anak-anak dan milik kepunyaannya. Itulah hutang yang paling utama yang Yesus lakukan, yang Allah lakukan di dalam diri Yesus. Sehingga kita diselamatkan dari dosa kita. Apalagi kalau kita katakan Tuhan itu tukang bayar hutang-hutang kita. Yaitu hutang-hutang di dalam aspek yang lain. Selain hutang dosa. Yaitu hutang-hutang dalam kehidupan. Yang terjadi karena kita kekurangan, yang saya katakan tadi, karena kesalahan kita, karena karakter kita, karena kemalasan kita, karena nafsu kita. Lalu kita terlibat hutang, maka belajar untuk menghadapinya. Dan engkau harus bertanggung jawab untuk perbuatan yang engkau lakukan. Tapi juga karena ada hutang, karena kita harus mau menolong orang tua kita yang sakit, mau mensekolahkan anak, karena di rumah membutuhkan makan. Maka ini janji Allah. Atau hutang karena musibah, karena kecelakaan, sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ini adalah bagian Allah. Kita kerjakan bagian kita dengan rajin, dengan tanggung jawab. Kerjakan bagian kita, tingkatkan keterampilan, tingkatkan pengetahuan, bergaul dengan orang-orang yang cerdas, yang beriman, yang berhikmat, agar kita tahu bagaimana hidup, jangan sampai berhutang. Kecuali hutang di dalam sebuah perencanaan seperti dalam bisnis, itu membutuhkan hutang piutang. Namun di atas segalanya, di atas segala apa yang sudah kita lakukan, namun kita tetap mengalami kekurangan. Allah di dalam pribadi Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, dan Allah di dalam Allah Tritunggal yang berjanji akan memelihara kita, menjagai kita, tidak akan membiarkan kita sendirian. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Allah yang Jehovah Jireh, yang mencukupkan kita, yang menyediakan roti buat anak cucunya, yang membukakan pintu-pintu air untuk air minum kita, yang mengirimkan mana dari sorga untuk setiap kita masing-masing, yang bisa membuat semua kesulitan yang ada Tuhan selesaikan dengan kuat kuasanya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita pribadi berhutang dan suka berhutang atau terpaksa berhutang. Tapi Allah adalah pribadi yang tukang bayar hutang. Hutang dosa kita diselesaikan dalam penebusan Kristus di kayu salib, dan seluruh persoalan hutang pihutang yang ada di dalam dunia ini. Dan tatkala kita sudah kerjakan bagian kita, Tuhan akan menolong kita, menyediakan segala kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang akan membayar lunas seluruh hutang piutang kami. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah bukakan jalan, yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan.
Di dalam Kristus, di dalam Allah, kita telah lunas dibayar. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.